Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tasawuf Amali, Tarekat, dan Urgensinya di Era Kontemporer. Kehidupan modern membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang. Selain memberikan kemudahan, perkembangan zaman juga menimbulkan berbagai masalah seperti stres, kecemasan, dan menurunnya kualitas akhlak. Banyak orang lebih berfokus pada urusan dunia sehingga melupakan kebutuhan rohani. Oleh karena itu, diperlukan sarana untuk menjaga ketenangan jiwa dan memperbaiki akhlak. Salah satunya melalui tasawuf amali atau tarekat. Pengertian dari tasawuf amali atau tarekat, secara bahasa, tasawuf berasal dari kata sufa yang berarti suci atau bersih. Tarekat berasal dari kata todiko yang berarti jalan atau metode. Secara istilah, tasawuf amali adalah praktik penyucian jiwa melalui ibadah dan latihan spiritual. Tarekat merupakan jalan spiritual yang dilakukan dengan bimbingan seorang guru atau mursyid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian tasawuf menurut para ahli akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah usaha membersihkan hati dari sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat baik. Yang kedua, menurut Harun Nasution, tasawuf adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa. Yang ketiga, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tarekat merupakan jalan menuju Allah dengan memperbanyak ibadah dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, menurut Abu Bakar Aceh, tarekat adalah sistem pendidikan spiritual yang dipimpin oleh seorang mursyid. Selanjutnya yaitu ajaran dalam tarekat. Setiap ajaran kan ada guru dan murid. Nah, dalam tarekat ini itu ada murid dan guru dan murid. Kalau di guru di sini disebut dengan mursyid. Yang pertama, mursyid yaitu guru spiritual yang membimbing murid dan menjadi teladan dalam ibadah dan akhlak. Yang kedua yaitu murid, orang yang mengikuti bimbingan tarekat berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Selanjutnya yaitu amalan dalam tarekat. Amalan dalam tarekat ada 3. Yang pertama yaitu zikir. Zikir itu mengingat Allah dengan menyebut namanya atau kalimat thayyibah. Yang kedua, sholawat. Sholawat itu membaca doa dan pujian kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wirid. Wirid itu bacaan tertentu yang dilakukan secara rutin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu didirikan oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi. Tarekat Naqsabandiyah ini menekankan zikir secara diam dalam hati atau disebut dengan zikir kafi. Tarekat Naqsabandiyah ini mengajarkan kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Tarekat Naqsabandiyah ini juga membiasakan diri selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan. Terus, tarekat Naqsabandiyah ini juga banyak berkembang di Indonesia. Selanjutnya, urgensi tasawuf amali di era kontemporer. Yang pertama, sebagai penyeimbang kehidupan modern, tasawuf amali membantu manusia menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani. Praktek zikir, wirid, dan sholawat dapat membuat hati menjadi lebih tenang dan pikiran lebih terkendali. Melalui tasawuf, seseorang belajar untuk tidak terlalu berlebihan dalam mencintai dunia. Yang kedua, membentuk akhlak yang baik. Tasawuf memiliki tujuan utama untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam tasawuf, seseorang diajarkan sifat sabar, rendah hati, jujur, ikhlas, disiplin, dan kasih sayang terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern yang sering diwarnai konflik sosial, perilaku egois, serta menurunnya rasa kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga,
mengatasi krisis spiritual. Melalui latihan spiritual seperti zikir dan wirid, seseorang dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh ketenangan hati dan rasa damai. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran sosial. Tasawuf tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesama makhluk. Dalam ajaran tarekat, seseorang diajarkan untuk saling menghormati, membantu orang lain, dan menjaga persaudaraan. Selanjutnya, terdapat contoh-contoh kasus. Kasus pertama yaitu perselisihan antara tetangga. Di sebuah desa, dua keluarga terlibat perselisihan karena masalah batas tanah. Konflik yang awalnya kecil semakin membesar karena kedua pihak sama-sama mempertahankan pendapatnya. Akibatnya, hubungan antar keluarga menjadi tidak harmonis dan suasana lingkungan ikut terganggu. Kasus kedua yaitu mahasiswa yang kehilangan semangat belajar. Seorang mahasiswa mengalami beberapa kegagalan dalam perkuliahan. Ia merasa kecewa, kehilangan motivasi, dan mulai malas mengikuti kegiatan akademik. Kondisi tersebut membuat prestasinya semakin menurun. Kasus ketiga, sikap sombong karena kekayaan. Seorang pengusaha sukses sering meremehkan orang lain yang kondisi ekonominya lebih rendah. Ia merasa keberhasilannya merupakan hasil usahanya sendiri dan jarang menghargai orang lain di sekitarnya. Sikap tersebut membuat banyak orang menjauh darinya. Untuk contoh kasus yang keempat yaitu kurangnya kepedulian sosial. Di sebuah lingkungan terdapat warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, sebagian masyarakat di sekitarnya memilih bersikap acuh dan tidak memberikan bantuan maupun dukungan. Akibatnya, rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam lingkungan tersebut semakin berkurang. Silakan teman-teman mendiskusikan kasus-kasus di atas dengan kelompoknya masing-masing. Kesimpulan, tasawuf amali atau tarekat merupakan jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat mengajarkan penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan perbaikan akhlak. Ajaran tasawuf tetap relevan di era kontemporer karena mampu memberikan ketenangan hati dan membentuk karakter yang baik. Nilai-nilai tasawuf dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghadapi berbagai masalah sosial. Tasawuf bukan hanya mengajarkan manusia meninggalkan dunia, tetapi mengajarkan bagaimana hidup di dunia dengan hati yang tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.